Halo sahabat Mireset, hari ini kita bersama dengan Pak Rahmat Kaimuddin, CEO-nya Bukalapak. Selamat siang Pak Rahmat. Selamat siang. Ya, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Pak Rahmat, kalau kita lihat karirnya Bapak, sebelum Bukalapak kan Bapak sebagai banker ya? Ya. Bank Bukopin, Betul. Bosowa Group. Terus sebelumnya itu investor private equity. Terus Ya. awalnya konsultan. Betul. Wah, ini bervariasi. Nah, sekarang menjadi CEO-nya startup unicorn. Apa cerita belakangnya Pak ini? Cerita belakangnya sebenarnya Iya. ini kesempatan. Kesempatan. Jadi waktu itu saya ketemu founder Bukalapak. Jadi founder Bukalapak ingin mencari next step untuk manajemennya. Oh. Jadi kan kebetulan founder Bukalapak ini sudah bikin unicorn udah Ya. 10 tahun. Dia pengen tambah lebih banyak lagi profesional di Bukalapak. Jadi setelah itu kebetulan ya teman-teman ini mengontak saya, pandangan mereka, pengalaman saya mungkin bisa digunakan oleh Bukalapak dan buat saya sendiri, saya terus terang memang tertarik ya untuk perkembangan teknologi, industri tech startup di Indonesia kan waktu saya masih lebih muda itu belum ada. Nah, jadi sekarang udah lumayan berkembang dan saya melihat ini pengen belajar juga, pengen bisa berkontribusi juga di situ dan buat saya sendiri juga khususnya untuk Bukalapak saya sangat tertarik karena Bukalapak itu punya misi yang kebetulan cocok ya dengan apa yang ingin saya lakukan juga nantinya gitu, yaitu ada bagaimana caranya bisa bikin orang bisa jual beli barang dan jasa ya. Ada misi memberdayakan UMKM, bikin social impact ya. Dan saya pikir Bukalapak itu unik dalam hal itu, cocok dengan value saya juga, jadi saya pikir ya why not. Oke. Nah ini sudah berapa lama Pak? Saya udah setahun lebih di Setahun Bukalapak. lebih. Gimana Pak bedanya before and after masuk Bukalapak? Kalau buat saya sendiri sih sebenarnya setiap kali kita pindah kerja itu kan pasti beda ya. Ya. Mungkin kalau dibandingkan dengan tempat saya yang dulu itu usianya udah 50 tahun. 50 tahun. Ya. Kalau Bukalapak Manajemen. ya, bukan perusahaannya sendiri. Perusahaannya sendiri. Nah, perusahaannya udah 50 tahun. Ya. Waktu saya masuk Bukalapak usianya 10 tahun. Jadi mungkin dari sisi infrastruktur mungkin sedikit lebih mature ya. Orang-orangnya tentunya juga banyak yang lebih senior. Nah, itu yang perbedaan yang kedua. Dulu saya itu selalu jadi yang paling muda. Komisaris paling muda, direksi paling muda. Nah, sekarang kalau di Bukalapak, saya termasuk 1% yang paling tua di Bukalapak. Jadi lumayan inilah. Nah, itu tentunya bisnisnya juga sedikit tentunya banyak perbedaan juga ya dalam hal growth-nya beda dan sebagainya gitu. Cuman memang ya samanya yang buat saya sendiri yang saya mau jaga persamaannya adalah misinya sendiri. Jadi walaupun foundersnya saya gantikan, tapi saya dapat pesan ini misinya Bukalapak harus konsisten. Jadi gimana caranya bisa tumbuh, bisa sustainable, tapi juga harus bisa bermanfaat buat banyak orang. Itu yang ingin kita jaga juga. Begitu Bapak masuk, kebetulan ini kan Bapak dapat tantangan nih, pandemi. Betul. Bagaimana ini terhadap bisnis Bukalapak Pak? Jadi ada beberapa faktor ya. Yang pertama memang dari sisi pandemi ini berpengaruh buat semua orang. Kalau kita cerita, memang banyak orang cerita pandemi ini bagus buat e-commerce dan sebagainya. Iya, booming kan? Booming. Oke, itu betul. Memang kita masih terus bertumbuh, tapi pertama tantangannya sebenarnya sama-sama aja. Kita juga orang manusia biasa, punya karyawan, tiba-tiba harus bekerja dalam masa pandemi. Ya kan, jadi pandemi ini challenge-nya bagaimana caranya kita bisa menjaga karyawan-karyawan kita supaya tetap sehat, ya, tetap semangat. Karena kalau misalnya tadi kalau karyawan-karyawan kita misalnya takut atau sakit atau apa segala macam, kita nggak bisa operasi juga, nggak bisa dapat benefit dari pertumbuhan ini gitu. Jadi itu yang pertama, kita harus menjaga supaya
karyawan kita semua safe ya. Nah tentunya kalau dari sisi bisnis sendiri, pandemi ini kan membawa beberapa perubahan perilaku ya. Perilaku. Jadi kalau saya suka bilang ada 3 yang utama. Yang pertama orang lebih health conscious atau sadar kesehatan. Terus yang kedua dia beraktivitas di rumah atau sekitar rumah ya, home centric ya, aktivitasnya. Terus yang ketiga orang itu lebih ini wiser spending ya, karena dalam kondisi pandemi ini kan ya, resesi turun. Dan sebagainya kan ada pendapatan turun dan sebagainya. Sehingga di 3 hal ini yang memang merubah suatu behavior. Benda-benda yang berkaitan dengan kesehatan jadi banyak naik gitu kan, karena di rumah aja orang juga belanjanya nggak keluar ya, makanya e-commerce naik ya. Itu yang kita lihat juga di e-commerce ya, bahwa transaksinya memang naik tapi benda-benda yang dibeli mungkin ada shifting ada yang segmen-segmen yang tadinya naik sekarang pertumbuhannya tinggi di e-commerce tapi sekarang turun. Tapi ada yang tadinya jarang di e-commerce jadi naik. Yang kayak makanan dan minuman. Itu sekarang orang banyak beli di e-commerce dan sebagainya. Nah, tapi kita juga lihat secara umum nilai transaksinya juga ada ini secara average order ya. Itu agak turun walaupun transaksinya sendiri naik. Gitu ya. Karena masa nilainya naik tapi rata-ratanya per transaksinya jadi turun. Baik. Kita sedikit geser ke pasar saham, Pak. Nah, sekarang kan pasar saham lagi hot, ya kan? Kenapa tidak memanfaatkan momentum ini untuk IPO, Pak? Kapan, Pak? Ya, kalau kita cerita IPO sih sebenarnya itu ya ada beberapa faktor ya. Jadi faktor-faktornya tentunya kita harus lihat kondisi bisnis kita sendiri dan perusahaan internal sendiri. Dan pada saat itu yang ketiga ya baru kondisi pasar hot ya. Ya kita saat ini sih harus melihat itu semua ya di situ. Tapi kalau kita cuma lihat lagi hot terus kita IPO hanya itu saja, menurut saya itu juga kurang ini juga ya, kurang cocok juga ya. Karena baiknya kita pengennya pada saat kita IPO itu Bukalapak bisa jadi suatu aset yang bermanfaat juga buat masyarakat. Nah, bukan karena valuasinya lagi mahal banget nih terus aji mumpung ya. Ya. Jadi biar masyarakat juga beli saham yang tidak mahal, yang bagus lah, semuanya bagus gitu, semuanya bisa seneng lah gitu. Siap. Berarti dalam waktu dekat mungkin belum saatnya Pak ya? Nanti aja kalau misalnya udah waktunya saya kasih tahu. Siap. Baik. Mungkin satu lagi Pak, waktu Bapak studi di Amerika itu kalau kita lihat tahun 1998 sampai dengan 2001. Nah, itu pas lagi bubble-nya crash gitu ya. Dari bubble-nya mulai terbentuk sampai crash. Gimana Pak kalau dibanding sama sekarang? Itu apakah ini bubble? Nah, ini mungkin sesuatu yang menarik ya kalau kita bandingkan dengan .com bubble. .com bubble, ya. Mungkin pertama kalau yang paling fundamental adalah kalau dulu di Amerika, kebetulan ya saya dari waktu itu masih kuliah, adalah teman-teman atau kakak kelas kita yang bikin .com, terus habis itu dia IPO, terus duitnya banyak, habis itu crash gitu kan segala macam. Saya masih lumayan ngerasain itu karena pada saat saya lulus mau cari kerja susah. Nah, mungkin apa bedanya sekarang dengan apa yang saat itu di Amerika dengan apa yang terjadi di Indonesia? Salah satu pendorong indeks mungkin Nasdaq waktu itu di Amerika itu kan adalah perusahaan.com yang banyak sekali. Dan di situ valuasinya memang sangat banyak bergantung terhadap istilahnya dulu eyeball ya. Eyeball. Jadi kalau ada bikin .com internet, kalau banyak yang lihat atau eyeballnya banyak, valuasinya gede. Nah, valuasinya tinggi. Jadi belum tentu berkaitan dengan nilai transaksi atau profitability dan sebagainya. Lebih ke ini banyak yang use, berarti itu. Jadi mungkin koneksi antara usage-nya atau valuasinya terhadap economics itu mungkin agak korelasinya terlalu jauh lah ya. Nah, cuma mungkin yang menarik di Indonesia adalah kalau kita lihat indeks hari ini, bisa dibilang yang mendorong indeks itu bukan perusahaan teknologi.
Oh ya, Indonesia. Kan? Ya, jadi kalau kita lihat Indonesia hari ini, ya perusahaan-perusahaan tradisional aja. Ya, yang nikel, tambang. Iya, dan sebagainya yang naik minyak, ya kan. Jadi, dan itu mereka adalah perusahaan-perusahaan gede dan sebagainya. So, ini lebih ke expectation of valuation mungkin, dan sebagainya ya. Bukan karena ini aja. Kalau saya sih mungkin lihat buat investor, ya lihat aja PE ratio index. Udah mahal apa enggak, dan kita lihat apa yang mendorong. Mungkin karena liquidity lagi banyak di market dan mereka mencari aset. Jadi ya mungkin slightly different ya dengan kondisi di Amerika waktu itu. Di Indonesia kan banyak anak-anak muda udah mulai startup gitu ya. Jadi mungkin boleh minta saran untuk tech startup gitu. Iya. Apa yang harus diperhatikan? Nah, kalau disuruh bikin tech startup, saya kebetulan kan bukan saya yang buat. Saya kebetulan menjalankan sekarang ya. Tapi mungkin pesannya buat teman-teman yang lagi ingin menciptakan startup dan juga kalau besar ya. Intinya sih menurut saya fokusnya terhadap jangan pikir kayak saya mau bikin unicorn saja gitu kan supaya gede gitu-gitu. Itu adalah hasilnya. Tapi filosofinya adalah bagaimana caranya bisa produknya atau servisnya itu bisa menyelesaikan masalah. Jadi problemnya apa dulu yang mau diselesaikan, dan harapannya kalau problemnya itu penting dan banyak yang punya problem yang sama, kemungkinan itu akan gede, akan besar. Problem solver. Ya, ibaratnya kan kalau mau buat problemnya apa dulu nih yang mau dibikin gitu kan, karena jangan sampai nanti kita bikin produk malah bukan menyelesaikan suatu problem tapi malah bikin problem lain. Terus yang kedua tentunya harus dipikir juga sekarang ya kita mau tumbuh besar, marketing itu penting. Marketing ya, segala macam ya, investasi untuk dapat uang untuk kita memperkenalkan produk kita, marketing dan sebagainya. Tapi nggak kalah pentingnya adalah memikirkan tadi problem yang kita solve itu harusnya sesuatu problem yang orang mau bayar. Oh ya, willing to pay. Willing to pay. Ya. Dan kalau people want to willing to pay for our solution, dan kita juga harus lihat bagaimana caranya the cost to provide that solution itu lebih kecil daripada what people are willing to pay. Jadi ya biar biar bisa dapat untung ya gitu. Karena kalau enggak ya paling nanti lama-lama juga everyone can sell $1 for 90 cents gitu kan. Harga perang misalnya. Ini ada pertanyaan dari salah satu penonton. Beberapa yang tanya sih. Jadi ini tentang KPI, Pak. Key Performance Indicator. Nah, KPI apa yang Anda set untuk tim supaya tetap grow? Karena Bukalapak kan udah besar. Gimana caranya tetap grow? Ya, kita juga tentu harus tetap grow juga ya. Jadi tentunya sangat bergantung dengan kondisi-kondisi perusahaan ya, waktu-waktunya sendiri. Tapi ada di manajemen itu ada ilmu katanya ini what gets measured gets done. What gets measured gets done. Ya, jadi kalau mau apa yang difokuskan ya itulah yang itu harus ditaruh tuh sebagai performance indikator. Gitu ya. Ya standar-standar sih biasanya kita misalnya kita lihat ada yang growth itu biasanya dari sisi transaksi atau GMV. Ini semua sangat bergantung dengan bisnis modelnya sendiri ya. Jadi kan kita lihat misalnya bisnis modelnya itu apakah tergantung dari jumlah user atau tergantung dari jumlah transaksi atau nilai transaksi. Kemudian mungkin sedikit kita juga perlu lihat tentang revenue dan cost-nya. Ya kita perlu lihat itu juga karena jangan sampai nanti grow-nya bertambah tinggi, tapi ruginya juga lebih cepat tambah tumbuh tambah rugi. Itu juga perlu kita jaga. Dan selain itu yang penting juga menurut saya adalah kita perlu juga punya KPI yang berkaitan dengan orang ya, dengan talents, human resource. Ya. Apakah misalnya kita lihat bagaimana dia ibaratnya happiness-nya, betahnya dia tinggal di perusahaan kita gitu-gitu. Itu perlu kita monitor juga. Nah, ini next keyword-nya Microsoft, Pak. November kemarin ya, Pak ya? Betul. Kami lihat 1,4 triliun rupiah disuntik sama Microsoft. Bagaimana bisa meyakinkan mereka, Pak, untuk investasi?
Jadi ya kebetulan Microsoft itu salah satu dari investor kita ya. Jadi kita punya beberapa lah sebenarnya investor-investor. Ya kebetulan mungkin besar dan jadi hot gitu ya sebenarnya jadi berita. Ya buat kita sih sebenarnya intinya percakapannya itu banyak sekali berkaitan dengan satu bisnisnya Bukalapak itu sendiri sebagai e-commerce platform. Bagaimana kita beroperasi, angka-angkanya. Yang kedua, tentunya ini banyak banget kita cerita, yaitu misinya atau values ya. Kebetulan misinya Microsoft itu adalah they want to empower everyone and every organization in the planet to achieve more. Kalau kita bilang kita pengen basically to create a fair economy for all. Ya, fair economy for all. Ya, kita pengen everyone bisa jual beli barang dan jasa ya, secara adil. Ya. So it's actually there's an overlap between our mission ya di situ juga. Dan selain itu yang ketiga juga kita banyak bercerita bagaimana caranya ada sinergi dari sisi teknologi. Kebetulan of course Microsoft itu adalah tech behemoth ya, dari big. Dia punya tadi dengan teknologi atau intellectual capital yang mereka punya, dia juga tentunya pengen cari partner lah ya di Indonesia. Kebetulan Bukalapak itu mungkin tadi misinya sesuai, mungkin bisnisnya juga cocok dan sebagai platform kita juga sudah besar ya, sudah cukup besar kita dengan bukan hanya unicornnya tapi juga dari sisi user base dan sebagainya. Nah ini juga mungkin sesuatu yang menarik untuk di join forces gitu. Jadi bagaimana caranya dengan di dua ini intellectual capital kita bisa memberdayakan lebih banyak orang lagi dan sebagainya. So ya those are the stories ya yang kita cerita dan mereka senang mereka basically invest di hasilnya kita. Baik. Dengar-dengar baru-baru ini ada lagi. Saya dengar Standard Chartered ya Pak ya? Ya Standard Chartered. Ya. Dia udah masuk atau? Udah masuk. Rebutannya gimana Pak ini ceritanya? Enggak rebutan, sebenarnya buat kita basically kan kita sebagai perusahaan yang selalu bertumbuh memang masih selalu membutuhkan modal ya. Tapi yang kita juga mencoba mencari investor yang basically align gitu. Dan ya want to support our mission dan believe in us ya. Nah, kebetulan ya tadi sama kita cerita dengan Standard Chartered mungkin punya misi yang serupa ya, dia sebagai global bank di dunia ini, dia juga udah lama di Indonesia, punya presence di Indonesia, pengen coba cari partner yang bisa memanfaatkan ya tadi service dan teknologi yang mereka juga develop dengan platform kita. Jadi ya somehow ya mereka decide to invest juga di Bukalapak. Mungkin ini pertanyaan terakhir Pak. Nah, definisi sukses versi Pak Rahmat bagaimana? Dalam karir atau bisnis? Ya, sukses itu mungkin buat saya adalah di mana kita bisa meraih gitu ya apa yang kita rencanakan atau ya cita-cita gitu ya. Nah, kalau mungkin buat saya tadi mungkin saya sempat cerita sedikit ya, tahun 2005 kalau nggak salah saya menulis. Jadi ya 15-16 tahun yang lalu saya daftar MBA. Terus ada disuruh di Amerika. Di Amerika. Pertanyaan esainya itu intinya ada dua ya. Yang pertama, what matters most to you and why. Terus yang kedua itu, what is your career aspiration. Career aspiration. Aspiration. Jadi ya waktu itu mungkin salah satu yang saya pikirkan, saya merasa sangat lucky ya. Dari saya asli Makassar, ibaratnya bukan dari very privileged background. Kemudian bisa dapat beasiswa sekolah di Jawa, terus habis itu ke Amerika, S1, S2 in top institution, dan alhamdulillah sampai sekarang lumayan inilah ya, bisa berkarir dengan cukup baik. Itu ya waktu itu sebelum itu saya juga melihat banyak sekali yang saya terima itu adalah bantuan dari orang atau negara. So mungkin yang penting buat saya adalah saya pengen bisa payback kepada orang-orang, ibaratnya saya dapat
I'm lucky to get this support. Ya mungkin kalau bisa saya juga ingin bermanfaat buat orang lain lah, atau buat negara dan sebagainya. Nah itu kebetulan ya tadi saya salah satu yang saya kepikiran ini waktu join Bukalapak. Cita-cita saya sempat tulis career aspiration saya adalah saya pengen menjadi leader di suatu organisasi yang bisa memberikan positive impact to a lot of people. Masyarakat. Ya, ke masyarakat. Jadi ya mungkin kalau buat saya sukses itu kalau itu udah bisa saya penuhi ya dengan berbagai apapun kapasitas saya nanti. Baik. Oke, terima kasih banyak Pak Rahmat hari ini. Sama-sama. Atas sharingnya, atas waktunya. Oke, sahabat Milese, terima kasih banyak. Sampai jumpa di next episode. Halo sahabat Milese, jangan lupa komen di bawah siapa master yang ingin kalian undang di episode selanjutnya. Terus jangan lupa juga like, komen, subscribe. Terima kasih.